Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halida dari D3 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan jantung paru. Pertama, siapkan alatnya terlebih dahulu. Ada stetoskop, handscoon. Lalu setelah itu komunikasikan kepada pasien. Selamat pagi Pak, saya perawat Halida. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan jantung dan paru Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik Pak, saya siapkan alatnya dulu ya. Lalu setelah itu tutup sampiran, cuci tangan. Setelah cuci tangan, pakai handscoon. Setelah memakai handscoon, lanjut ke pemeriksaan pada bagian wajah. Diinspeksi, dilihat simetris atau tidak, adanya edema atau tidak. Lalu itu dilihat pada bagian mata, di bagian sklera dan juga konjungtiva. Lalu setelah itu pada bagian mulut, dilihat adanya sianosis atau tidak. Lalu ke bagian leher, dipalpasi adanya pembesaran atau tidak. Kalau bantu menelan ya. Lalu setelah itu pada bagian ekstremitas, dilihat sianosis atau tidak, adanya clavicular atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian jantung. Sebelum melakukan pemeriksaan, bantu pasien untuk membuka pakaiannya terlebih dahulu. Setelah itu, lakukan inspeksi, dilihat bentuk dadanya simetris atau tidak, lalu dilihat perkembangan dadanya simetris atau tidak. Setelah itu, palpasi, adanya krepitasi atau tidak. Setelah itu, adanya nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya perkusi, dimulai dari ICS 1 midclavicula dextra, ICS 1 midclavicula sinistra, lalu ICS 2 midclavicula dextra, ICS 2 midclavicula sinistra, lalu ICS 3 midclavicula dextra, ICS 3 midclavicula sinistra, lalu ICS 4 midclavicula dextra, ICS 4 midclavicula sinistra. Normalnya itu resonan. Lalu selanjutnya auskultasi. Auskultasi di ICS 1 midclavicula dextra, ICS 1 midclavicula sinistra, lalu ICS 2 midclavicula dextra, ICS 2 midclavicula sinistra, ICS 3 midclavicula dextra, ICS 3 midclavicula sinistra, ICS 4 midclavicula dextra, ICS 4 midclavicula sinistra. Normalnya itu vesikuler. Selanjutnya pemeriksaan fisik jantung. Pertama, inspeksi, dilihat adanya jejas atau tidak, dilihat bentuk dadanya, dilihat warna kulitnya. Lalu selanjutnya palpasi. Palpasi di bagian ictus cordis atau di ICS 5 linea midclavicula sinistra. Adanya denyutan atau tidak, normalnya itu tidak ada denyutan. Lalu di bagian di ujung sternalis atau di PX, adanya denyutan atau tidak, normalnya itu tidak ada denyutan. Lalu selanjutnya di pulsus epigastrium, raba adanya denyutan atau tidak, normalnya itu tidak ada denyutan. Lalu selanjutnya di pulsus parasternal, telunjuk di ICS 2, lalu jari tengah di ICS 3, jari manis di ICS 4.
Rasakan adanya denyutan atau tidak. Normalnya itu tidak ada denyutan. Lalu palpasi adanya getaran atau tidak. Normalnya itu tidak ada getaran. Selanjutnya ke nadi karotis. Maaf ya Pak. Denyutannya kuat atau tidak. Normalnya itu denyutannya kuat. Sebelum ke perkusi, kita tentukan batas jantungnya terlebih dahulu. Perkusi di ICS 1 linea parasternalis dextra. Lalu ICS 1 linea parasternalis sinistra. Lalu ICS 2 linea parasternalis dextra. Jika suaranya pekak, lalu tandai. Lalu setelah itu ICS 2 linea parasternalis sinistra. Jika pekak, tandai. Lalu setelah itu ICS 3 linea parasternalis dextra. ICS 3 linea parasternalis sinistra. Lalu ICS 4 linea parasternalis dextra. ICS 4 linea parasternalis sinistra. Lalu ICS 5 linea parasternalis dextra. ICS 5 linea parasternalis sinistra. Lalu bergeser ke ICS 5 midclavicula sinistra. Jika suaranya pekak, tandai. Lalu selanjutnya auskultasi di batas jantung yang sudah ditandai tadi. Pertama, ICS 2 linea parasternalis dextra. Bunyi jantung 2 lebih besar dari bunyi jantung 1. Lalu ICS 2 linea parasternalis sinistra. Bunyi jantung 2 lebih besar dari bunyi jantung 1. Selanjutnya ICS 4 linea parasternalis sinistra dextra. Bunyi jantung 1 lebih besar daripada bunyi jantung 2. Selanjutnya ICS 5 midclavicula sinistra. Bunyi jantung 1 lebih besar daripada bunyi jantung 2. Setelah selesai melakukan tindakan, bantu pasien untuk memakaikan pakaiannya kembali. Lalu setelah itu rapikan alat. Setelah itu lepas handscoon. Lalu cuci tangan. Lalu setelah itu komunikasikan kepada pasien. Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Apabila Bapak membutuhkan saya, bisa panggil di ruang perawat ya Pak. Baik, saya permisi ya Pak. Setelah itu dokumentasikan. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.